Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya, Ikhwanul Iksan. Pada hari ini suasana politik Indonesia semakin memanas, tapi bisa dilihat dari satu sisi barangkali bisa dilihat panas, satu sisi bisa dilihat dingin, bahkan kadang-kadang dari sisi lain kadang terlihat lucu gitu. Tapi silahkan semua kita bebas menilai suasana. Pada hari ini tamu saya 3 orang yang luar biasa ini. Ada ketuanya langsung, ada ketua harian, ada penasehat juga ada. Dari salah satu simpul relawan yang bernama Fornas, Forum Relawan Nasional untuk Pemenangan Anies Baswedan. Nah, ini saya di channel ini terbuka untuk siapa saja, silahkan datang kemari, kita berdiskusi, kita berbincang-bincang. Tetapi karena pada hari ini ada teman yang memang kebetulan dari Fornas, maka kita bincang-bincang sekitar organisasi Fornas saja. Sahabat Ikhwanul, kita tahu banyak sekali forum relawan. Forum relawan ini, waduh, sangat luar biasa, tumbuh di mana-mana, bahkan kadang-kadang mendadak bisa tumbuh dalam satu hari, tentu dengan latar belakang dan tujuan masing-masing. Nah, kita juga tidak tahu persis bagaimana yang lain. Kalau nggak salah di Provinsi Riau ini aja khusus untuk Anies ada 32 atau bahkan bisa lebih, belum lagi yang dari Ganjar, yang dari Prabowo, mungkin sekian banyak relawan, simpul-simpul relawan. Tapi kita sapa saja terlebih dahulu, barangkali saya pertama mau ke Pak Hendrik. Hendrik, lengkapnya gimana Pak Hendrik? Hendrik BAC. Hendrik BAC. Nah, Pak Hendrik, sejak kapan nih Fornas ini ada di Provinsi Riau ini, Pak Hendrik? Insya Allah izin Bapak. Ya. Saya menyampaikan Fornas ini berada di Provinsi Riau ini sejak udah berjalan satu tahun setengah. 1 tahun setengah. Saya mendapat mandat dari DPP. Fornas berdiri di satu provinsi Kalimantan Barat. Oh, yang pertama di Kalimantan Barat. Ya, mandat DPP-nya. DPP. Di sana ini berbadan hukum Menkumham yang telah terdaftar di pemerintah. Oke, berarti Fornas DPP berdiri di Kalimantan Barat, sudah punya badan hukum yang jelas, baik dari Menkumham maupun ADART semua udah lengkap nih Pak ya. Oke. Nah, berarti sekarang berdiri salah satunya di Provinsi Riau. Kalau se-Indonesia kira-kira sudah berapa ada? Kalau di Indonesia DPW terbentuk di dalam rapat DPP kemarin ada 18 provinsi. 18 provinsi. Jadi kalau tiap-tiap simpul itu mempunyai kemajuan dalam bergeraknya itu berbeda-beda. Oke, ya pasti. Tergantung bagaimana roda organisasi dijalankan. Oke, dari 18 provinsi yang sudah ada, tentu ini akan menambah terus. Masing-masing provinsi punya DPD atau apa lagi namanya, disingkat kabupaten kota. Provinsi yang ditugaskan provinsi dikasih dari DPP, DPW, Dewan Perwakilan Rakyat. Okay. Nanti tugas daripada DPW akan membentuk DPD. Provinsi Riau sudah yang punya Riau Daratan ini kan terjadi 12 kabupaten kota. Jadi sekarang DPD yang Fornas yang terbentuk sampai sekarang dalam usaha yang udah di-SK-kan terjadi 5 kabupaten. Oh, berarti kita sekarang sudah punya 5 kabupaten. Sudah punya pengurus DPD di 5 kabupaten. Kemudian ini pasti terus bertambah terus ini ya. Iya, insya Allah dengan roda berjalannya sampai ke puncaknya pemilihan presiden, kami jajaran dari DPW tidak akan berhenti mencari kader-kader kabupaten yang akan membentuk DPD Fornas. Oke, siap. Jadi sahabat Ikhwanul jelas ada di 18 provinsi, kemudian kita di Riau salah satunya juga sudah punya 5 atau 6 DPD ya di kabupaten kota. Pak Penasehat, izin dengan Pak siapa Pak? Pak Edi Yusri. Edi Yusri. Nah, saya tahu nama beliau, cuman lebih baik yang bersangkutan menyampaikan. Nah, Pak Edi Yusri, kalau kita lihat sekarang ini kan hampir 32 organisasi simpul relawan Anies yang masing-masing merasa punya anggota, semuanya sama-sama mendukung Anies Baswedan agar bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini sejauh ini Bapak melihat apa permasalahan Pak? Apakah saling geser atau memang masing-masing simpul berbuat sebagaimana mestinya atau bagaimana hubungan dengan simpul-simpul relawan yang lain sejauh ini bagaimana Pak?
Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk relawan-relawan yang ada di Provinsi Riau, alhamdulillah selama ini masih bersatu dan kompak. Memang ada beberapa relawan juga ya, tapi bukan relawan. Beberapa dari rekan-rekan kita sendiri juga. Jadi mungkin barangkali mereka itu ada yang membuat simpul lain. Jadi tidak ada permasalahan, tidak ada gitu. Cuma ada seperti itu wajar-wajar saja. Yang intinya betul kalau saya penyampaikan ya kepada seluruh saudara-saudara saya seluruh Indonesia. Karena ini nanti akan bersebar seluruh Indonesia insya Allah. Jadi saya berpesan kepada saudara-saudara saya semua, marilah kita sama-sama untuk membesarkan simpul-simpul relawan dengan tujuan tetap satu adalah mengantarkan Pak Anies Rashid Baswedan ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Kira-kira begitu ya Pak ya. Dan sejauh ini masih aman-aman saja. Aman dan masing-masing kompak, mungkin ada sekretaris bersama gitu ya Pak ya. Masih ya. Oke, kita potong nggak Pak? Hujan ya? Baik sahabat Ikhwanul, bersama kami juga ada Ketua Harian DPW Fornas Riau. Saya bersama Pak Haji Irwanto Rusli. Haji Irwanto Rusli. Nah Pak Haji Irwanto, sekarang kira-kira per hari ini nih sudah berapa jumlah anggota kita di Riau ini Pak? Kalau mengenai keanggotaan kita di Riau ini sudah mencapai mendekati angka 300. 300. Oke, itu DPW. DPW dan DPD. Oh, termasuk dengan DPD. Untuk DPW bagian dari DPW di Pekanbaru kan ada DPD-nya. Ya. Kalau DPW ini anggotanya kan DPD. Oh gitu. Kan gitu. Jadi turunannya berarti ada DPD. melingkupi seluruhnya. Betul. Per hari ini, tapi ini masih konsolidasi karena barangkali masih ada yang di luar atau ya. masih ada yang mungkin keanggotaannya double. Kita barangkali yang setahu saya DPW Fornas pingin agar memang anggotanya itu real berada di DPW Fornas. Nah ini yang lagi bersih-bersih barangkali begitu ya gitu ya. Oke baik Pak Ketua, Pak Haji, kira-kira apa nih Pak tantangan atau bagaimana membesarkan Fornas? Tentu tidak mudah membesarkan sebuah organisasi nirlaba yang di dalamnya kita tidak hitung untung rugi, tetapi memang betul-betul sifatnya sosial, bagaimana mengajak menggugah rasa masyarakat supaya mau membesarkan organisasi dalam rangka mendukung Anies Baswedan. Nah tantangannya apa nih Pak Ketua? Iya, kalau tantangannya ya yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat, yaitu banyaknya simpul-simpul di luar dari apa yang kita dukung sekarang ini yaitu Anies. Nah, kita dari simpul-simpul yang tujuannya yang sama untuk mendukung Anies, itu kita bersinergi untuk bagaimana untuk membawa yang lain-lainnya, apakah dia mau ikut kita Fornas atau mau ikut yang simpul yang lain. Toh pada intinya kan sama aja Pak. Pada intinya tujuannya kan sama-sama betul memajukan atau mengajukan Anies. Betul. Tetapi bagaimana supaya Fornas ini adalah satu organisasi sedemikian rupa, silahkan cocok dengan platform kami, kita bergabung sama-sama. Kira-kira kan begitu. Betul. Oke. Tapi kalau masalah biaya, walau bagaimanapun saya harus sampaikan, saya harus tanyakan, biaya ini kan memang serba-serba susah ini Pak. Betul. Dan kita tidak mau organisasi dijalankan dengan sumber-sumber anggaran yang menyalahi gitu ya. Tapi sejauh ini misalnya cetak baju atau topi, itu anggaran dari mana itu Pak? Ya, anggaran itu kebijaksanaan dari Ketua Umum untuk mendapatkan anggaran biaya dengan cara dari anggota-anggota yang bikin baju dan spanduk untuk berpesan kepada kita ketua, dan hasilnya itu ada selisih, itulah digunakan untuk kas atau lain-lain. Nah Ketua, saya ingin tanya sama Ketua nih, karena tadi katanya melalui Ketua, jangan-jangan Ketua pakai 9 naga juga ini. Nah kira-kira gimana Ketua? Ketua dapat anggaran ini, saya harus tanya kan, nggak mungkin uang pribadi, gaji pribadi seorang ketua untuk ini kan gitu. Nah kira-kira dari mana anggaran ini Ketua? Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau saya mungkin kalau orang bilang saya ini kena, saya melihat janggut saya, kata orang ini Mbak nih ya. Ada di belakang ini yang akan memodali. Iya. Jadi menurut gini, jadi semua orang bertanya kepada saya, Bapak Ketua, kenapa? Bapak sekarang kendala di mana logistik. Yang kendala daripada suatu berkumpul relawan ini adalah logistik Pak. Pasti. Logistik itu seperti kita baju,
kebutuhan untuk dalam satu rapat semuanya. Jadi semua itu tuh memang dirasakan oleh semua ketua. Ketua, saya merasakan tuntutan kepada ketua DPP, gitu juga saya sebagai DPW dituntut oleh DPD. Ya. Gitu. Jadi semua itu tuh adalah kebijakan pada para ketua menghasilkan ke mana kita mempunyai anggota simpul relawan ini, Bapak, di bawah ini ada yang tidak mampu, Ya. ada yang loyal. Tapi hatinya kuat nih kan gitu ya. Gitu. Oke. Jadi bagi saya menyikapi kepada anggota saya, bagi yang tidak mampu, ada yang bilang, Pak Ketua, saya nggak bisa ikut karena saya tidak ada uang. Saya menyikapi yang tidak ada uang ikut sama saya. Oh iya, harus ada cross subsidi lah kan gitu ya. Jadi subsidi silang. Jadi saya bilang, jadi saya mengambil satu, ini saya terus terang di dalam simpul bagaimana saya mendatangkan dana untuk keperluan. Jadi orang mengira saya ini dapat uang dari tim sukses Anies sebagian Pak. Nah itu Pak, itu tantangan. Yeah. Saya hadapi semua. Yeah. Jadi dengan itu, dengan insya Allah saya dengan berjuang untuk DPW Pornas saya junjung kemana karena dia relawan untuk nasional untuk kemanusiaan Yeah. Pak. Yeah. Untuk pemenang. Tujuan Pornas utama saya tekankan kepada para anggota saya adalah untuk perubahan bangsa Indonesia untuk anak cucu yang akan datang. Oke. Pak Ketua, saya ini barangkali kita nggak bisa lama-lama juga. Ini pertanyaan terakhir. Ini Fornas kan untuk kemenangan Anies. Iya Pak. Setelah selesai pemilu, Anies menang. Kalau Anies menang mungkin ini lanjut nih terus ya. Tapi kalau seandainya Anies kalah, apakah Fornas juga bubar atau bagaimana Ketua? Nah, itu yang jadi persoalan bagi semua simpul. Tapi kalau insya Allah kalau Pornas, kalau Anies kalah, Pornas tetap berjalan sebagai organisasi Pornas Forum Relawan Nasional bidang sosial. Oh berarti tidak hanya memenangkan Anies saja, tetapi barangkali Fornas juga merupakan cikal bakal ke depannya barangkali akan bergerak di bidang sosial. Ya. Kalau Aniesnya menang tetap mendukung, tapi kalaupun seandainya Anies kalah, ini tetap ada mungkin untuk sosial dan lain-lain. Ya, gitu. Gimana Pak Penasihat? Kalau memang benar Pak atau setuju dengan statement Ketua tadi atau memang arahnya demikian? Insya Allah kalau itu semua sudah mufakat semua kan. Oh iya. Karena ketua mengadakan itu tuh musyawarah dengan Oke, mantap. pengurus-pengurus dulu. Mantap, setuju. Berarti ini memang sudah kebulatan tekad bersama bahwa yang namanya Fornas tidak hanya, tapi kalau jangka pendeknya sekarang pasti dalam rangka mengusung Anies. Ya, Tapi kedepannya bahwa Fornas ini akan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan lain-lain. Ya, oke. Baik, sahabat Ikhwanul, saya rasa tidak ada yang salah dan kita semua memang harus mendukung. Silahkan, boleh kan semua masyarakat Riau mendukung atau masuk ke Pornas bisa ya? Boleh. Oke. Jadi harap terakhir sebelum kita tutup, barangkali Pak Ketua Harian ada yang mau disampaikan closing statement sedikit aja Pak. Oke, kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Pekanbaru dan Riau pada umumnya, mari kita berikan suatu semangat kepada Fornas, Forum Relawan Nasional Indonesia, khususnya Dewan Pimpinan Wilayah Fornas Riau. Dan mari kita bergabung sekaligus memberikan sugesti kepada Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024, tahun 2029. Insya Allah, amin menjadi Presiden. Baik, terakhir Ketua silakan closing statement Ketua. Bagi kawan-kawan, bapak-bapak yang DPD yang sudah terbentuk, baik dari Dumai, Bengkali, Siak, dan Pekanbaru Kota dan Kampar, kita minta sekarang jajaran kita ini harus semangat membentuk DPD yang DPD-PC yang terbentuk ke kecamatan. Bagaimana kita harus menyuarakan Pak Anies sampai ke tingkat kelurahan dengan harapan target kita untuk ke depan, karena singkat waktu kita tinggal 3 bulan yang ke depan untuk Pilpres. Jadi dengan itu marilah kita bekerja bersama-sama untuk dengan sukarela, dengan ikhlas, insya Allah Pak Anies maju ke depan. Bagi masyarakat Provinsi Riau yang ingin tahu tentang selingkaran Pornas, boleh dicek di link Pornas Indonesia di web Pornas Indonesia. Termasuk masyarakat Riau ya. Termasuk masyarakat Dan kalau Riau. mau bergabung juga bisa ngecek di sana. Bisa ngecek. Kalau ingin bergabung bisa ngecek di sana. Oke. Jadi kalau boleh nanti dihubungi DPW Pornas
Indonesia. Alamat sekretariat? Alamat sekretariat Jalan Bukit Barisan, Perumahan Bersam Blok A 6 nomor 12. Oke. Mantap. Amin. Pak penasihat, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya berharap juga kepada seluruh rekan-rekan, juga khusus untuk rekan-rekan kita DPW ya, Ya. supaya mudah-mudahan kita semua makin solid, makin kompak. Ya. Dan sekali lagi saya menambahkan dari ketua tadi, untuk rekan-rekan saya di DPD yang telah kami lantik dan telah kami kukuhkan, mohon segeranya membentuk DPC. Karena waktu kita tinggal cuma 3 bulan. 2 bulan kita sudah mengadakan pemilihan. Jadi marilah sosialisasikan kepada masyarakat bahwa Pak Anieslah presiden kita untuk 2024. Wassalam. Amin. Baik sahabat Ikhwanul, saya rasa demikian perbincangan pagi hari ini. Simple, singkat, tetapi tidak menafikan inti dari pembicaraan bahwa kawan-kawan dari Fornas Riau ini memang viewer sekarang ini dalam waktu yang tidak panjang lagi, relatif singkat, bagaimana bisa memenangkan, menggalang suara, menggalang masyarakat semua untuk memajukan, mengusung Anies Baswedan, amin, bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, next Presiden. Kemudian di samping itu jangan lupa bahwa Fornas ini tidak akan berhenti sampai di situ, walaupun terlepas apapun hasil pemilu 2024, Fornas Riau akan menjadi sebuah organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi tidak akan bubar sampai di situ. Mudah-mudahan insya Allah dengan dukungan semua masyarakat di Provinsi Riau, mudah-mudahan Fornas bisa mencapai tujuan sebagaimana yang disampaikan tadi. Saya rasa demikian, sama-sama sukses. Siapapun silahkan berpendapat, silahkan ditulis di komentar. Tapi intinya mari kita dukung Fornas, kita dukung Amin, Anies Rashid Baswedan dan Cak Imin gitu ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.